Halo para pecinta film dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Eki 1. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Bajrangi Bhaijaan, yang diperankan oleh Salman Khan dan Kareena Kapoor. Film ini tidak hanya menakjubkan dari segi setting tempatnya, tetapi juga mengangkat tema penting tentang persahabatan antara India dan Pakistan, yang menjadi pesan sosial yang mendalam. Film ini menggambarkan bagaimana pentingnya menjaga hubungan baik antara kedua negara ini. Lebih menariknya lagi, film ini diinspirasi dari kisah nyata. Film ini dimulai dengan gambaran sebuah desa muslim yang sangat indah dan sejuk, bernama Sultanpur Village, di Pakistan. Kemudian, pemeran utama dalam film ini, seorang gadis kecil cantik bernama Shahida, yang diperankan oleh Harsha Ali Malhotra, namun sayangnya, gadis kecil ini bisu. Dia terlihat sedang menemani ayahnya menggembala kambing, dan terlihat sangat senang bermain dengan anak kambingnya. Suatu hari, ketika sedang bermain dengan roda kayu, roda tersebut tiba-tiba lepas dan Shahida berusaha mengejarnya. Akibatnya, dia terjatuh dan meluncur dari atas bukit. Ketika ayahnya pulang, istrinya yang bernama Raiza bertanya tentang keberadaan Shahida. Semua orang kemudian bahu-membahu mencari Shahida, yang akhirnya ditemukan tersangkut di tepi jurang. Akhirnya, Shahida bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, orang tua Shahida memutuskan untuk membawanya ke Masjid Sufi Nizamuddin Aulia, yang berada di kota Delhi. Tujuannya adalah agar Shahida bisa disembuhkan dan dapat berbicara seperti orang normal. Ibunya membawa Shahida ke sana menggunakan kereta api, melewati perbatasan antara Pakistan dan India. Setelah mereka sampai di masjid suci tersebut, ibunya tampak khusyuk berdoa memohon agar keinginannya untuk Shahida bisa berbicara dikabulkan. Setelah doa itu, mereka mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan di area masjid tersebut. Ibunya terlihat sangat menghayati lagu-lagu tersebut. Setelah menyelesaikan perjalanan itu, ibunya dan Shahida akan pulang ke kampung halaman mereka menggunakan kereta api lagi. Namun, di tengah perjalanan pulang, kereta harus berhenti terlebih dahulu. Saat semua orang termasuk ibunya tertidur, Shahida melihat seekor anak kambing terjebak di lubang di rerumputan luar. Tanpa diketahui ibunya, Shahida sedihnya tak bisa mengejar kereta yang sudah berjalan kembali. Dia juga tidak bisa memanggil ibunya karena kebisuannya. Yang bisa dia lakukan hanya mengeluarkan air mata. Tak lama kemudian, datanglah kereta barang, dan Shahida mencoba naik ke kereta tersebut. Namun, ternyata kereta itu berbalik arah kembali ke India, membuat Shahida terdampar tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat kembali ke ibunya yang terbangun dari tidurnya, dia panik karena tidak menemukan Shahida di kursinya. Dengan kepanikan itu, dia mencari keberadaan Shahida dalam kereta itu. Meminta bantuan petugas untuk mencarinya, namun hasilnya nihil setelah pencarian yang panjang. Keesokan harinya, Shahida terbangun dari tidurnya, dan turun dari kereta api tersebut. Dia melihat ada sebuah acara perayaan untuk memuja Dewa Hanuman.
Di antara mereka, ada seorang pria bernama Pawan yang diperankan oleh Salman Khan. Pawan adalah seorang Brahmana, yaitu beragama Hindu yang taat kepada Dewa Hanuman. Syahida terus memperhatikan Pawan, hingga akhirnya dia melihatnya. Pawan menawarinya segelas susu karena Syahida kelihatan lapar dan kehausan. Tentu saja Syahida mengambilnya dan meminum susu si Pawan sampai habis. Setelah itu, Pawan membawa Syahida ke kuil dan mengajaknya berdoa, agar dia bisa dipertemukan dengan orang tuanya. Setelah selesai berdoa, Pawan meninggalkan Syahida sendirian di kuil, dan dia langsung pergi naik bis. Syahida berusaha untuk mengejarnya, dan Pawan tidak tega melihat gadis kecil seorang diri, dan akhirnya Pawan turun dari bis dan membawanya ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Pawan meminta polisi untuk bisa menitipkan Syahida di kantor polisi ini, sampai orang tua Syahida menjemputnya. Si polisi berkata, bahwa jika Syahida dititipkan di sini, Syahida tidak akan merasa nyaman. Karena banyak sekali para penjahat yang ditangkap oleh polisi. Melihat hal itu, Pawan merasa kasihan dan takut. Akhirnya Pawan membawa Syahida dari kantor polisi. Dia lalu membawa Syahida naik bis menuju rumah calon mertuanya. Di sana, terlihat calon istri Pawan yang bernama Rasika, yang diperankan oleh Kareena Kapoor. Namun, mertua Pawan tidak bisa mengizinkan orang dari agama lain untuk tinggal bersama mereka. Pawan mencoba meyakinkan mereka bahwa Syahida beragama sama dengan mereka. Namun, Syahida tampak bersedih dan tidak nyaman tinggal di sana. Keesokan harinya, Syahida ditemukan hilang, dan semua orang berusaha mencarinya. Akhirnya, Rasika melihat Syahida sedang makan di rumah tetangganya yang beragama Islam, dan sedang menikmati ayam goreng. Melihat Syahida yang makan dengan lahapnya, Pawan dan Rasika membawanya ke restoran yang menyediakan beragam menu ayam. Namun, Syahida terlihat sedih ketika melihat seorang ibu sedang menyuapi anaknya, mengingatkannya pada ibunya. Rasika juga merasa sedih melihatnya dan langsung menghibur Syahida dengan tarian ayam. Bhoke lagi. Setelah itu, mereka membawanya ke sebuah pasar. Di pasar itu, terlihat Syahida mencuri sebuah gelang, dan Pawan mengajaknya berdoa di depan Dewa Hanuman. Namun, Syahida malah pergi ke masjid yang berada di pasar tersebut. Pawan mencari-cari Syahida, dan akhirnya Pawan melihat Syahida berada di dalam masjid sedang beribadah. Akhirnya, dia tahu bahwa Syahida adalah seorang muslimah. Pawan sempat beradu mulut dengan Rasika tentang nasib Syahida, karena dia khawatir calon mertuanya akan langsung mengusir Syahida jika mengetahui dia seorang muslim. Di rumah mertuanya, Pawan menggelar acara nobar pertandingan baseball antara India dan Pakistan. Ketika Pakistan mendapat poin, Syahida merayakannya sendiri. Kemudian, Pawan bertanya kepada Syahida apakah dia berasal dari Pakistan, dan Syahida mengangguk, membuat calon mertua Pawan marah dan memintanya untuk mengantarkan Syahida ke kedutaan esok hari. Ketika tiba di kedutaan, sedang terjadi unjuk rasa warga India yang meminta Pakistan membebaskan warga India. Pawan mencoba meminta petugas untuk memulangkan Syahida ke Pakistan. Namun karena Syahida tidak memiliki identitas dan paspor, mereka menolaknya. Para demonstran akhirnya memaksa untuk masuk ke kedutaan.
Pawan berusaha menyelamatkan Syahida dari demonstran tersebut. Karena ada pembekuan paspor selama sebulan, akhirnya pihak kedutaan tidak bisa mengantarkan Syahida ke Pakistan. Kemudian, mertua Pawan menyuruhnya untuk menitipkan Syahida ke Pakistan melalui agen travel. Setelah Pawan bernegosiasi dengan petugas travel itu, rupanya biayanya cukup mahal. Akhirnya Pawan mengambil tabungannya untuk membayar travel tersebut. Setelah tiba di agen travel, Pawan membayar dan meninggalkan Syahida dengan berat hati dan sedih. Namun, saat keluar dari travel, Pawan melihat gelang yang persis seperti yang pernah dicuri oleh Syahida. Dia berniat membelikannya dan memberikannya kepada Syahida. Namun saat kembali, dia melihat bahwa Syahida telah dibawa oleh agen travel ke sebuah hotel untuk dijadikan pekerja di sana. Hal ini membuat Pawan sangat marah, dan mengamuk dengan melemparkan orang travel itu keluar. Peristiwa itu membuat Pawan memutuskan untuk membawa sendiri Syahida ke Pakistan. Sesampainya mereka di perbatasan, seseorang yang bernama Ali menawarkan bantuan untuk bisa melewati pagar pembatas wilayah tersebut. Mereka melewati India menuju Pakistan tanpa menggunakan paspor, malahan secara ilegal, dengan menggunakan terowongan bawah tanah. Setelah melewati terowongan tersebut, pasukan Pakistan menemukan mereka dan menuduh Pawan sebagai mata-mata dari India. Pawan yang berkata jujur itu, malah dihajar habis-habisan oleh pasukan tersebut. Meskipun disuruh kembali ke India, Pawan tetap bersikeras untuk pergi ke Pakistan. Pawan berusaha keras untuk meyakinkan sang kapten dan pasukannya bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahida ke rumahnya. Akhirnya, ketua dari pasukan itu mengizinkan Pawan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mereka bisa masuk ke negara Pakistan. Saat mereka sedang istirahat dan makan di suatu warung sarapan pagi, beberapa orang polisi melihat mereka dan menangkapnya, dan membawa mereka ke kantor polisi. अपनों में ईद मनाने के लिए अरे क्या कर रहा है रोक लेना यार इसे अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में कराची ईद मनाने के लिए क्या कर रहा है रोक लेना यार चार नवाब पगला देखो देख सामने देखो. Di kantor polisi, ada seorang wartawan yang bernama Chen Nawab. Kebetulan dia sedang meliput berita di daerah sana. Ketika mendengar bahwa seorang warga India dituduh sebagai mata-mata, Chen langsung bergegas untuk meliputnya. अपने मिशन के बारे में बताओ. हाँ परमिशन लेकर आए हम. पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुए? पैसे? पैसे क्यों मिलेंगे? तो जी? जल्दी कर. हाँ. बंद कर. Sampai di kantor polisi, Pawan diwawancarai oleh polisi Gapuak. Dan dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahida ke rumahnya. Si polisi itu tidak percaya,
Dan Pawan akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya. इसके मुताबिक शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार? वो देखो। Dan mereka kabur dari kantor polisi itu. Sementara itu, Chen sudah siap-siap untuk meliput cerita tentang mata-mata dari India tersebut, dan Pawan dan Syahida berhasil kabur dan menaiki sebuah bis. Karena Chen seorang reporter gigih, Chen pun mengikuti mereka menaiki bis tersebut, dan duduk di bangku belakang. Setelah mendengarkan pembicaraan Pawan dengan orang yang berada di dalam bis, Chen menyadari bahwa Pawan tersebut bukanlah mata-mata, melainkan hanya seorang warga India yang berusaha mengantarkan seorang anak yang hilang menuju rumahnya. Chen menjadi lebih respek dan berusaha membantunya. Mereka sampai di suatu masjid dan dibantu oleh seorang ustadz untuk melewati penjagaan polisi. Pawan dan Chen menyamar menjadi wanita berhijab. Setelah melewati penjagaan, mereka melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, sambil terus diabadikan oleh Chen tentang kisah perjuangan pahlawan ini. Mereka akhirnya sampai ke tempat biasa orang berdoa, untuk mencari keberadaan keluarganya. Chen bahkan mencoba menelepon stasiun televisi untuk memberitakan kejadian ini. हेलो हेलो इस स्टोरी को दिखाने में हमारा क्या फायदा है? ओ भाई, हम न्यूज़ भेजते हैं सर। चलो, खुदा हाफिज। Namun Chen malah ditolak oleh mereka. Dia kemudian membuat liputan tentang perjuangan mereka di sana. Namun, tiba-tiba datang polisi yang menuduh mereka sebagai mata-mata India dan berusaha mengejar mereka. Untungnya, mereka berhasil kabur dari kejaran para polisi tersebut. Ketika malam tiba, mereka beristirahat dulu di suatu kemah, lalu Chen memperlihatkan kepada Pawan rekaman yang telah dia buat tadi siang. Saat melihat rekaman tersebut, Syahida melihat ibunya terekam di sana, yang baru saja turun dari salah satu bis. Mereka sangat lega dan berusaha mencari bis yang membawa ibunya tersebut. Dari supir bis yang mereka temui tersebut, mereka mendapatkan informasi desa di mana Syahida tinggal, yaitu Sultanpur. Kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Lalu mereka menaiki bis dan menuju desa Sultanpur. Namun, rintangan masih terjadi dalam perjalanan mereka. Semua bisa dihentikan dan diperiksa oleh polisi. Pawan mencoba memancing agar Chen bisa membawa Syahida ke rumahnya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dan Chen merekam Syahida dari belakang, hingga akhirnya Syahida melihat ibunya yang sedang memberi makan kambing. Melihat Syahida berlari menuju ibunya, kebahagiaan terpancar di wajah keduanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, terdengar suara tembakan dari arah tempat Pawan yang mereka tinggalkan tadi. Rupanya Pawan tertangkap dan dibawa ke kantor polisi dan ditahan di sana. Keesokan harinya, Chen membuat video baru dan mengunggahnya di channel YouTube-nya Eki1, dan akhirnya video tersebut telah ditonton hampir seluruh warga India dan Pakistan.
आपने जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाना पहुंचा दें और खुद हिंदुस्तान Dalam video tersebut, Chen meminta seluruh warga India dan Pakistan menuju perbatasan untuk menyelamatkan Pawan. बच्चों को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से पालना चाहते हैं। कोई बॉर्डर पार करने से न रोक। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ शाहनवाज। Ketika Pawan berhasil melewati perbatasan, Syahida melihatnya dari jauh dan berlari sambil berusaha memanggilnya dengan sebutan Paman. Akhirnya, Syahida pun bisa mengeluarkan suaranya dan berteriak kencang sambil berkata, Di akhir cerita, mereka akhirnya bertemu di perbatasan antar negara untuk berpisah, dan film pun berakhir. Film ini memberikan pesan yang mendalam tentang kekuatan cinta dan kebaikan hati. Karakter Pawan yang awalnya datang sebagai orang biasa, namun akhirnya menjadi legenda, mengajarkan kita banyak hal tentang keberanian, kesabaran, dan kebaikan hati. Semoga kita semua bisa meniru semangat dan nilai-nilai positif dari film ini. Terima kasih sudah menyimak alur cerita film Bajrangi Bhaijaan sampai selesai. Salam penutup dari saya, dan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.